Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wajhi anna ma huwa ahlu habibuk. Allahumma salli ala sayyidina Ibrahim wa sallim alaihi wajhi anna ma huwa ahlu khaliluk. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sidang jamaah salat tarawih yang sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas kesempatan, kekuatan, umur panjang yang Allah berikan kita pada bulan Ramadan ini. Kita buktikan rasa syukur kita dengan mengagungkan daripada ini bulan. Hadir perasaan bahwasannya ini bulan bukan bulan biasa. Saat-saat dan waktu-waktu di bulan ini juga bukan saat dan waktu yang biasa. Sehingga yang mulia, apabila ada ta'zim wal ihtiram, kita mengagungkan ini bulan, kita meyakini ini bukan bulan sembarangan, maka hadirin yang mulia, tingkah laku kita, perbuatan kita, sikap kita akan ada perbedaan di dalam bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Tetapi manakala sikap tingkah laku kita ini sama dengan bulan-bulan yang biasa, tidak kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, berarti kita ini tidak mensyukuri. Ketika kita tidak bersyukur, jangan sampai hadirin yang mulia, keberkahan, ampunan yang ada dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan pada diri kita. Siapa yang rugi? Bukan Pak Imam, bukan ulama, bukan ustaz, tetapi kita sendiri yang rugi. Ramadan yang akan datang belum tentu kita bisa sampai ke sana, belum jelas. Maka orang yang beruntung adalah mereka yang memanfaatkan saat sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Tabrani, dan juga hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab birrul walidain dengan hadis yang semakna. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhduru al-mimbar, merapatlah kalian semuanya ke mimbar, mendekatlah kalian semua wahai sahabatku ke mimbar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Fahadurna, maka kami pun para sahabat merapat ke mimbar. Falamartaqo, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menaiki tangga mimbar, falamartaqo darajatan faqala amin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Falamartaqo darajatas saniyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang kedua, faqala amin, maka Rasul pun mengatakan amin. Falamartaqo darajatas salisa faqala amin. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas sampai ke tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Falamman nazala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, faqulna, maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, laqad sami'na, sungguh kami telah mendengar al-yauma minka, pada hari ini daripada engkau syai'an sesuatu, ma kunna nasma'u, yang mana sebelum-sebelumnya kami tidak pernah mendengar,
ketika engkau menaiki mimbar mengucapkan amin, apalagi sampai 3 kali. Ini sahabat mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah SAW sampaikan, Inna Jibril alaihissalam aradoli. Pada saat itu malaikat Jibril datang kepada saya. Kemudian beliau mengatakan, kata Rasulullah, Jibril mengatakan, ba'udaman, jauh daripada rahmat Allah, sungguh kecelakaan besar. Man adroka Ramadan, bagi orang yang diberi kesempatan masuk pada bulan Ramadan, falam yughfarlah, sementara dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Fakultu amin. Maka Rasulullah mengatakan, saya pun mengatakan amin. Rasulullah menyetujui. Jadi hari yang mulia ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar pertama, maka malaikat Jibril mengatakan, ba'uda man adroka Ramadan falam yughfarullah, sungguh celaka besar bagi mereka yang diberi kesempatan sehat walafiat masuk pada bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Hadirin yang sama Allah Subhanahu wa taala, kita yang merasa penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan-kesalahan, maka di bulan Ramadan, hadirin yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan. Orang yang berpuasa dengan iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Begitu juga orang yang salat tarawih, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri pada malam hari bulan Ramadan, ulama mengatakan, ada mengatakan kebanyakan ini bermakna solat tarawih, ada mengatakan solat malam biasa, tahajud dan sebagainya, dengan iman dan mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah akan ampuni. Kita yang merasa banyak dosa kepada Allah, usia kita semakin hari bertambah, fisik kita semakin lemah, penyakit mulai berdatangan, kadang ajal sudah semakin dekat. Kalau kita merasa penuh dengan dosa, mari kita gunakan kesempatan sama-sama, perbaiki daripada puasa kita, istiqomah kita solat tarawih. Kita berharap mudah-mudahan dengan solat tarawih kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita solat tarawih, bukan untuk siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, tetapi saya berharap, ya Allah, di bulan yang penuh dengan ampunan ini, ya Allah, saya berharap saya solat tarawih, berharap, ya Allah, dosa-dosa saya Engkau ampuni, ya Allah, sehingga ketika saya menghadap Engkau, ya Allah, minimal berkurang dosa-dosa saya, ya Allah. Sahabat pernah ditanya, apa cita-cita kalian? Maka sahabat menjawab, cita-cita saya bagaimana ketika saya mati, dosa-dosa saya telah diampuni oleh Allah. Biar jamaahnya sedikit, biar masjidnya sederhana, ini solat tarawih setahun sekali, kesempatan sebagai pelebur dosa, sehingga kita ada keniatan untuk istiqomah dari awal sampai akhir, tidak pernah tinggalkan solat tarawih. Jadi suatu kerugian besar bagi mereka yang masuk bulan Ramadan, bulan Ramadan selesai, dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali, apa saja dikerja. Jangan sampai ada istilah yang mengatakan ada ayam mati kelaparan, sementara dia posisinya berada di sekeliling beras. Ada Manila mati kehausan, sementara berenang di sungai. Begitu juga sangat mengherankan orang yang diberi kesempatan kekuatan masuk bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Falamartaqa darajatas saniyah, ketika Rasulullah SAW menaiki tangga yang kedua, maka malaikat Jibril mengatakan, ba'udaman, suatu kecelakaan besar, dzukirta ingdahu falam yusalli alaik, nama engkau disebut di sisinya, tetapi dia tidak pernah menjawab salam solawatmu.
Ketika kita mendengar ada nama Nabi disebut, maka hendaknya kita bersolawat, menjawab solawat tersebut. Suatu kerugian besar ketika ada orang yang mendengar solawat, nama Nabi Muhammad SAW disebut, kemudian dia tidak menjawab solawat tersebut. Ba'udaman, sungguh cilakai na cilakai. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita masuki Masjid Nabawi, tepatnya di Raudhah, di situ ada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tiang daripada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbuat daripada pohon kurma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas pada saat itu berdiri di mimbar, kemudian para sahabat ada rencana ingin mengganti daripada pohon kurma tersebut yang mulai lapuk. Maka tiba-tiba terdengar suara rintihan, tangisan, jeritan daripada tiang yang terbuat daripada pohon kurma tersebut, menangis. Sahabat pun mendengar, rata-rata mendengar. Maka kemudian Rasulullah SAW mendekati pohon kurma atau tiang tersebut. Kemudian beliau sentuh, kemudian beliau mengatakan, jangan khawatir, kau tidak akan berpisah dengan saya sampai masuk surga. Baru tenang itu pohon kurma. Hadirin yang mulia, pohon kurma saja hadirin yang mulia, ketika ada kerinduan, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dipisahkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini umatnya. Sahabat Bilal radhiyallahu an, ketika beliau meninggalkan Madinah, hendak memperistirahatkan hatinya sejenak, kemudian tiba-tiba sekian lama beliau bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan, ya Bilal, ma hadzal jafa, wahai Bilal, alangkah keraskah hatimu sehingga kau tidak mau lagi mengunjungiku, tidak rindu kau sama diriku. Maka langsung sahabat Bilal bangun terjaga seketika itu juga, kemudian menangis. Maka keluarganya pun terbangun semuanya. Mereka mengatakan, ada apa wahai Bilal? Ada apa wahai Bilal? Tiba-tiba kau tengah malam menangis, ada apa gerangan? Maka Bilal mengatakan, saya takut, saya takut. Apa yang kau takut itu wahai Bilal? Saya tadi bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, seperti ini. Saya takut tidak berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarganya mengatakan, wahai Bilal, kami yakin kau tidak mungkin berpisah dengan Rasulullah. Kau pasti bersama Rasulullah di surga, di akhirat. Mungkin saatnya wahai Bilal, kau sekarang berziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari yang mulia pada pagi harinya, dalam keadaan yang begitu rindu yang amat sangat, air mata yang tidak pernah kering, sahabat Bilal pun mulai bergerak. Ada ulama mengatakan menaiki onta, ada ulama yang mengatakan menaiki keledai. Beliau berjalan hadirin yang mulia menuju kota Madinah. Sepanjang perjalanan terik panas matahari, kadang terpaan daripada debu gurun pasir, beliau tidak hiraukan. Yang beliau bayangkan adalah kerinduan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terus beliau berjalan bergerak sehingga ketika dari kejauhan ketika masuk ke kota Madinah, nampaklah daripada bukit yang agak panjang yang besar yaitu Gunung Uhud. Maka semakin menjadi tangisan sahabat Bilal karena setiap dia menengok Gunung Uhud, maka di situ terlihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak lama beliau pun memasuki daripada Masjid Nabawi. Beliau pun mendekati kubur yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Kemudian tiba-tiba pundak beliau ada yang menyentuh. Yang tak lain adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada mengatakan sahabat Umar. Kemudian maka sahabat Bilal pun kaget. Kemudian beliau tengok ke atas, ternyata khalifah. Maka beliau pun bangun, kemudian peluk itu khalifah dalam keadaan menangis. Saya takut. Ada apa wahai Bilal? Maka dia katakan, saya bermimpi bersama Rasulullah, bertemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan seperti ini, saya takut jangan sampai saya berpisah dengan Rasulullah SAW di akhirat. Maka khalifah mengatakan, almar'u ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Cintamu begitu dalam bersama Rasulullah SAW, maka pasti kau akan dikumpulkan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Wahai Bilal, maukah kau mengumandangkan azan kembali?
Kami rindu dengan suara azanmu di saat-saat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal mengatakan, wahai khalifah, saya tidak sanggup wahai khalifah. Ketika saya azan, kemudian saya mengucapkan washhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian saya lihat kubur Rasulullah, maka putus suaraku, bergetar jantungku, tidak bisa wahai khalifah. Maka kemudian cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Usain yang meminta beliau. Akhirnya sahabat Bilal pun menunaikan daripada permintaan cucu daripada kasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Bilal pun mengumandangkan azan, suara azan yang terdengar seperti semasa hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua penduduk Madinah mereka pun terkejut. Mereka semuanya keluar dari rumah mereka masing-masing. Anak-anak, wanita, laki-laki, dewasa, orang tua semuanya berhamburan sambil meneteskan air mata. Mereka mendengar suara azan Bilal seperti saat-saat masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka hari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari yang mulia kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan tetesan keringat, air mata, bahkan darah untuk kita agar kita ini mengenal Allah, agar kita ini selamat dunia dan akhirat. Maka bagaimana kerinduan kita hari yang mulia? Maka hendaknya dia minimal ketika nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, hendaknya kita bersolawat minimal sallu alaihi, minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang istiqomah, yang terbaik, sehingga kita mendapatkan ampunan. Dan mudah-mudahan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mendalam, sehingga kita senang mendengar nama beliau, senang menyebut nama beliau, sehingga kita pun senantiasa mengikuti apa yang diamalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap mendapatkan syafaat, bisa masuk surga, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.